Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalahu ila yaumil la raiba fih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf banyak-banyak. Ada kendala sedikit. Nak masuk pintu masih tertutup dan saya tak boleh buka. Bagaimanapun, mudah-mudahan setiap saat yang telah kita manfaatkan sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pagi hari ini sentiasa dinilai, dihargai, dan seterusnya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa surga dan di dunia berupa kemampuan, keupayaan, dan kemauan kita beramal dengan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan tadabbur kita surah Yusuf. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-15. Saya yakin semua masih ingat. Sebagian penjelasannya telah kita uraikan sama. Di dalam ayat yang ke-15 Allah itu, di dalam ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita, nampaknya selepas adik-beradik Yusuf berbincang panjang tentang apa yang patut mereka lakukan selepas mereka berjaya mendapatkan keizinan daripada bapanya Yakub untuk pergi membawa Yusuf, sehingga sampai tibalah satu tempat yang sangat jauh dan sunyi serta sepi. Setelah perbincangan panjang lebar, akhirnya mereka sepakat Yusuf mesti dijauhkan dan dipisahkan daripada orang tuanya selama-lamanya. Sama ada dengan membunuhnya dengan secara langsung atau membunuhnya dengan secara tak langsung. Dan mereka sepakat untuk membunuh
Yusuf secara tak langsung, yakni dicampakkan dalam lubang perigi buta. Tempatnya sangat jauh, sepi, sunyi, jarang dikunjungi oleh orang. Saat itulah Allah memberitahu kepada Yusuf bahwa Yusuf tidak akan mati karena perbuatan mereka saat itu dan di tempat itu. Dengan firman-Nya, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Kami wahyukan kepadanya bahwa engkau, wahai Yusuf, sungguh pasti engkau akan memberitahukan pada mereka perbuatan mereka ini. Wahyu yang berisikan bahwa Yusuf akan memberitahu pasti akan menceritakan perbuatan mereka suatu hari kelak. Ini bermakna secara tak langsung Allah memberitahu Yusuf, Yusuf tidak atau belum mati di tempat itu saat itu. Jadi tafsir bagi Yusuf. Yang keduanya, Masya Allah, Yusuf dijanjikan oleh Allah dapat menceritakan perangai buruk abang-abangnya ini suatu hari nanti. Walaupun Allah tidak beritahu tahun bila, bulan berapa, tanggal berapa, itu tak penting. Yang pasti, di zamanil mustaqbal. Dan inilah salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran yang telah kita yakini sebagai mukjizat agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan Quran sebagai seagung-agung mukjizat yang Allah pernah berikan kepada para utusannya. Dan salah satu daripada mukjizat teragung Al-Quran, yakni an-nubu'at al-mustaqbilah fil Qur'anil Karim min akbaril adillati ala ijazihi. Pemberitahuan Al-Quran, perhabaran Al-Quran tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan, itu adalah bukti terbesar dan bukti yang paling nyata bagi kemukjizatannya. Contohnya ayat ini. Ada peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah dengan firman-Nya memberitahu kepada manusia, dalam hal ini pada Nabi, melalui Nabi, apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku, dan nanti akan berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Ini mukjizat. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini dalam Al-Quran. Ketika Rom dikalahkan oleh Parsi, Allah sudah memberitahu apa yang berlaku tahun-tahun berikutnya. Nanti akan berlaku peperangan semula antara Rom dan Parsi yang dahsyat sehingga masa itu Rom menang. Dan ketika Rom menang, orang Islam pun gembira karena pertolongan Allah. Menang dalam perang Badar dan gembira dalam peperangan karena menang dalam perang Badar dan gembira karena Rom menang melawan Parsi. Ini bukan analisa politik. Bahwa ketika Rom dibantai oleh Parsi, di atas kertas, boleh dikatakan hampir mustahil Rom akan mengalahkan Parsi suatu hari.
Sedangkan nak meramalkan Rom akan berlaku peperangan sebelah itu pun hampir mustahil. Karena Rom benar-benar telah dihancurkan. Tapi Quran cerita, jangan. Dan masanya tak lama. Fi bin Asini. Beberapa tahun, tak sampai 10 tahun. Masya Allah. Berita kemenangan orang mukmin dalam perang Badar sebelum berlaku perang Badar. Nah, ini namanya ijaz zamanil mustaqbal. Ijaz zamani. Berita Al-Quran tentang kematian Abu Lahab sebagai orang kafir dan tetap kafir. Abu Lahab belum mati, masih hidup, sehat walafiat. Tapi Allah telah beritahu Abu Lahab sepanjang hayatnya tidak akan mengucapkan kalimat syahadat walaupun sekali, walaupun pura-pura. Dan betul. Lebih 1 dekad selepas itu Abu Lahab baru mati dan tetap kafir sebagaimana Allah beritahukan. Termasuk ayat ini. Allah beritahu pada Yusuf, suatu hari pasti engkau akan ceritakan, beritahukan perangai buruk abang-abang kamu ini kepada mereka saat mana mereka tidak menyedari langsung. Betulkah Yusuf kecil yang dalam keadaan teraniaya diperigi buta itu suatu hari mampu menceritakan semula sejarah buruk abang-abang? Yusuf tidak tahu. Tapi Yusuf diberitahu dan Yusuf yakin suatu hari pasti. Karena yang beritahu Allah yang Maha Tahu. Sebab itulah dalam ayat ini menggunakan kalimah nabba'a yunabbi'u, naba'un. Untuk menambahkan pengetahuan jemaah sekalian. Dalam Al-Quran ada kalimah naba'un, amba'a yumbi'u, naba'. Ada kalimat khobarun, akhbaro yukhbiru, khobar. Dalam bahasa Melayu, naba'un terjemahannya berita, khobarun pun terjemahannya berita. Terjemahannya sama. Tapi penggunaannya dalam Al-Quran berbeza. Bila Allah menggunakan kalimah nabba'a yunabbi'u, naba'un, ia bermakna berita yang disampaikan itu, yakni si penyampai berita itu pun tidak tahu. Dan nanti baru tahu selepas diberitahu oleh yang Maha Tahu. Yusuf tidak tahu bagaimana nanti akan memberitahu perangai buruk abang-abangnya suatu hari. Yusuf tak tahu. Waktu Allah beritahu itu Yusuf tak tahu. Karena yang tahu sebenarnya ada Allah. Nanti bila Allah dah beritahu, maka berita yang disampaikan oleh seseorang, di mana yang menyampaikan itu pun tak tahu, itu namanya naba'un. Tapi kalau berita yang disampaikan oleh seseorang dan si penyampai berita itu tahu akan berita tersebut, itu namanya khobarun. Jamaah pergi keluar kemana lah nak kerja apa. Tiba-tiba dalam perjalanan ada pokok tumbang menghalang lalu lintas. Setelah sampai tujuan, lalu kita cerita pada kawan tadi, dalam perjalanan saya ke sini nih, jam, teruk, kenapa? Ada pokok tumbang melintang di jalan. Yang kita sampaikan itu kan berita kan. Dan berita yang sampaikan, kita dah tahu berita itu. Maka berita yang kita sampaikan dan kita yang menyampaikan berita itu dah tahu, itu namanya khobarun. Tapi kalau berita yang kita nak sampaikan, disampaikan oleh seorang, dan yang mencapai itu tak tahu sebagaimana yang orang yang disampaikan pada, itu namanya naba'un. Contohnya ini. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tengok, surah An-Naba. Mereka saling soal, bertanya, berbincang tentang naba'il azim.
Nabi Azim itu apa? Okeylah, berlakunya hari kiamat. Boy, apakah yang memberitahu itu sudah tahu kiamat? Belum. Adakah yang diberitahu itu pun sudah tahu kiamat? Belum. Sama-sama tak tahu. Hanya yang menyampaikan berita tentang kiamat. Walaupun dia tak tahu, ia yakin. Itu nabaun. Yang kedua, nabaun yakni berita yang agung. Berita yang besar. Bukan remeh-temeh. Sementara khobarun berita yang kecil, yang biasa. Tumbangnya pokok, eksiden, di tempat itu semalam ada banjir, banyak kereta hanyut, dihanyutkan oleh air. Itu hanya khobarun. Tak payah kita kata, oh, nabi'uka. Aku sampaikan nabak kepada kamu. Tak perlu. Itu berita kecil-kecil saja. Kalau berita itu berita yang besar lagi agung, berita kiamat, berita kematian, alam barzah, alam malakut, itu nabaun. Sebab itu orang yang menyampaikan, yang banyak menyampaikan berita-berita besar, nabaun, disebut nabiyun. Yang asalnya nabiun. Nabiun itu asalnya. Kemudian, ya melalui proses iklal dalam bahasa sorofnya, menjadi nabiyun. Kenapa Nabi dikatakan Nabi? Ya, karena Nabi itu orang yang banyak menyampaikan berita-berita yang besar, yang agung, bukan remeh-temeh. Dan Nabi sendiri pun sebetulnya belum mengalami, belum mengetahui, tapi sudah meyakini karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Apakah Nabi sudah tahu bahwa Rom nanti akan mengalahkan Parsi? Nabi belum tahu, peristiwa itu belum berlaku. Macam mana boleh Nabi tahu? Tapi Nabi yakin. Nah, karena yang menyampaikan berita pun tak tahu, tapi sudah yakin, namanya nabaun. Paham ya? Ini lebih, jamaah boleh kaji lebih lanjut dalam mukjizat Al-Quran. Di sana banyak berita, banyak penjelasannya, dan termasuk ilmu balaghah. Itu nabaun ya. Jadi, Masya Allah. Dalam ini Allah gunakan la tunabbi'annahum. Bukan la tukhbirannahum. Tak boleh. La tukhbirannahum, sungguh pasti engkau akan menghabarkan pada mereka. La tunabbi'annahum, sungguh pasti engkau akan menghabarkan. Sama maknanya. Tapi penggunaannya lain. Sehingga pertama, yang disampaikan oleh yang Allah janjikan bahwa Yusuf akan menyampaikan kepada abang ini perkara yang besar, bukan remeh-temeh. Kedua, Yusuf sendiri belum tahu dan tidak tahu saat itu. Macam mana kisahnya? Macam mana nanti boleh menyampaikan? Yang tak kalah pentingnya, Allah memberitahu kepada Yusuf. Ketika Yusuf dicampak dalam perigi, bahwa Yusuf belum tiba ajalnya saat itu di tempat itu. Masya Allah. Baik. Di mana itu perigi yang Yusuf dicampakkan, ya itu kisah sejarah lah. Jamaah mak pelajari pun sila, tak nak pelajari pun tak apa. Karena Quran tak singgung sama sekali ya. Quran tidak singgung sama sekali. Perigi itu tempatnya di mana, itu kayak dengan sejarah lah. Kalau nak pelajari, nak tahu pun silakan. Tidak tahu pun tak mengapa. Kan itu kayak dengan sejarah. Sebab itu Quran tak sebut. Walaupun ulama tafsir pun coba kadang-kadang hendak mengkaji juga. Ahli sejarah khasnya. Ya, mereka tetap berbeza pendapat lah. Di mana pergi Yusuf dahulu yang Yusuf dicampak? Pastilah ahli sejarah pendapat karena saksi-saksi sejarah sudah tidak ada. Lainlah kalau adik-beradik Yusuf yang terlibat itu masih hidup, kita boleh tanya dia. Saksi sejarah sudah tidak ada. Sejarah tidak mencatatnya. Walaupun Quran menyebut cerita sejarah, tapi Quran bukan buku sejarah. So, itu tentang itu, ya macam-macam. Ada yang mengatakan perigi itu berada di Suria, ya sila. Berada di Syria. Ada yang mengatakan, Abi Anal Bi'ru fi Palestin, ada di Palestin.
Ada yang mengatakan macam-macam lah. Mana yang arjah, wallahu a'lam, mana yang betul, wallahu a'lam. Walaupun yang ramai ulama sejarah begitu, yakni di Palestin. Tepatnya fi shimali Palestin, fi tariqil waqiyah wa Turkiya di Palestin. Apa namanya? Utara. Jadi utara. Dan konon pada tahun 1948 karena perigi di mana Nabi Yusuf itu dicampakkan, dipercayai oleh orang ramai, majoriti pakar sejarah meyakini disitulah anak-anak Nabi Yakub, Bani Israel yang waktu itu masih sesat, ingin membunuh adik seayah dengannya. Maknanya punya rekod yang dahsyat lah. Track recordnya sangat hitam lah untuk naik Bani Israel ini. Dan konon Zionis Yahudi mengetahui dan meyakini itulah perigi. Lalu dammaro al-Yahud. Yahudi Zionis tahun 1948 menghilangkan, menghancurkan, membinasakan Jubbu Yusuf, perigi buta yang mereka yakini itu peristiwa di mana Yusuf dizalimi oleh abang-abangnya Bani Israel. Wallahu a'lam. Ya, itu saya katakan itu kaitannya dengan sejarah. Nak belajar, nak taipu lebih lanjut sila kalau ada waktu. Ya, saya jika ada masa, cira kaji sejarah itu. Tidak salah. Walaupun Quran tersebut. Tapi salahnya jika kita merasa punya banyak masa. Tapi kalau kita sebenarnya hakikatnya tidak punya banyak masa untuk kaji perkara ini, ya tak perlulah. Manfaatkan masa kita untuk belajar yang amat kita perlukan. Faham ya? Kalau saya gunakan bahasa yang mudah lah. Kalau kita ini Islam masih dalam gulungan wadduha, ibarat waktu duha, umur masih panjang, ya silalah belajar tak apalah. Tapi kalau ibaratnya kita ini umur sudah wal asri, ya tak payahlah. Bukan mempelajarinya tidak boleh, ya kurang perlulah. Maklum sudah wal asri. Belajarlah ilmu-ilmu yang punya afdoliyah, yang punya keutamaan lebih. Prioriti kita hendaklah kita tuan pada belajar ilmu yang terus memberi manfaat kepada kita, menjadi bekalan pada kita. Bukan ilmu yang hanya sekadar knowledge. Jangan nanti sudah wal asri, masih belajar banyak-banyak, tapi sifatnya hanya knowledge. Bukan amali. Itu susah ya mas sekalian. Maaf ya, saya tidak kata tak boleh. Tapi mesti pandailah mana yang dari sekian yang ini perlu, ini yang paling perlu. Pilih yang paling perlu. Ini baik, pilih yang terbaik. Jika kita merasa kita ini sudah wal asri. Tapi kalau kita merasa masih wadduha, silalah pelajari semuanya. Ini belajar semuanya, silakan. Itu maksud saya. Maksud saya begitu. Baik. Sekarang ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'u abahum isya'an yabkun. Waja'u dan mereka datang. Ja'a yaji'u ja'u datang. Atau mendatangi abahum bapa mereka, yakni Nabi Yakub. Seharian mereka keluar. Pada waktu awal malam mereka balik
ke rumah, jumpa bapa mereka. Isya'an, pada waktu isya' awal malam itu. Yabkun, dalam keadaan mereka menangis. Masya Allah. Ja'u abahum isa ayakum. Digunakan ja'u abahum. Bukan roja'u ila buyutihim. Baitim, tak ada. Karena memang mereka ada kesengajaan. Mereka merasa perlu untuk segera memberitahu ayahnya. Bukan sekadar balik ke rumah. Sehingga maksudnya, kenapa gunakan ja'a? Maksud begini, jika sekiranya mereka waktu itu bertemu ayahnya, di jalan pun, di jalanlah. Jika mereka waktu ayah Nabi Yaqub tidak sedang berada di pasar, kata yang di rumah, tapi ada di pasar, temui di pasar lah. Jika Nabi Yaqub waktu itu tidak sedang berada di rumah, tapi di tempat ibadahlah. Di kebun lah. Sebab yang penting jumpa bapak, bukan balik ke rumah. Itu disebut ja'u abahum. Bukan roja'u ila. Bukan balik. Kalau roja'u maknanya kembali ke tempat asal. Sebelum pergi, dia berada di rumah. Kemudian pergi, roja'a, mana balik ke rumah. Ini tidak. Bukan balik rumah yang penting. Yang penting segera jumpa ayah. Nak memberitahu. Allahu Akbar. Itu satu ya. Yang keduanya, yakni isya'. Isya' kita tahu jamasan. Dalam bahasa Arab, isya' itu waktu Ghuyubati safaqil baqi min baqai siya'i syamsi. Masa hilangnya mega ya. Mega merah di ufuk barat. Jadi lepas waktu maghrib lah, teman gitulah. Bila waktu maghrib matahari terbenam kan ada mega merah bekas sinar matahari, dan bila itu tidak ada, itu waktu isya'. Di mana mulalah hulul dhulam. Malam sudah mulai gelap. Kerana sisa-sisa sinar matahari atau asyafaqul ahmar sudah dalam keadaan menangis. Khurujud dumu, mengalirnya, keluarnya air mata, minal ainain, dari kedua matanya, imma karena sedih, imma karena menyesal, imma kerana pura-pura, wallahu alam. Sebab menangis ini banyak macamnya ya silan. Menangis ini banyak jenisnya, banyak macamnya. Banyak jenis, banyak macam. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri menyenarikan anwa'ul buka, macam-macam jenis-jenis menangis. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 10. Ada 10. Ya, tapi bukan di sini tempatnya lah saya menceritakan. Yang pasti bukan satu jenis saja asbab orang itu menangis. Tujuan umum. Ada 10 jenis. Ada menangis yang mulia dan dapat pahala, bahkan menghapus dosa. Ada menangis yang hukumnya harus, bahkan ada menangis hukumnya haram dan dapat dosa. Ada 10 itu. Ya. Jemaah sekalian, ayat ke-16 ini lagi satu Allah memberitahu kita tentang sikap dan sifat bohong yang ada pada diri adik atau abang-abang Yusuf alaihissalam, anak-anak Nabi Yaqub yang tua. Mereka ini punya sifat memang suka bohong. Bermula pada kedengkian, sudah boleh bohong dah. Ini purun merayu ini. Udah ini kebohongan yang tak keberapa. Ya, dalam bahasa kita, ya ini jenis orang yang ketagih bohong lah. Adik-beradik Yusuf ini yang jahat ini, pada masa itu ya, sebelum bertaubat ya, orang yang punya penyakit ketagih bohong.
apa istilahnya itu? Mitomaniak. Nah, mitomaniak. Orang yang ketagih bohong. Bisa bohong. Sehingga mungkin digambarkan kalau dalam sekarang hidung jadi panjang. Karena suka bohong itu jadi panjang. Pinaksio kan. Jadi apa namanya? Panjang. Tetapi waqad udrika huna al-buaqal mustani' wa huwa tabaki. Ulama tafsir memahaminya, di sini bukan menangis betul, tapi menangis pura-pura. Maksudnya at-tabaki, memaksa diri untuk dapat menangis, sehingga tangisannya pura-pura. Orang Melayu kata, air mata buaya. Air mata buaya. Innama istona'ul buka tamwihan ala abihim li'alla yadhunna bihim annahum qtalu Yusuf alaihissalam. Mereka pura-pura menangis, berusaha untuk menangis. Memaksa diri untuk menangis. Agar ayahnya tidak menyangka. Agar ayahnya tidak suudzon. Atau agar ayahnya yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar belaka. Jadi tangisan bohong untuk meyakinkan orang lain yang dia tidak bohong. Itu namanya bukan buka, namanya tabaki. Buka itu maknanya ba, kaf, alif, hamzah, itu maknanya menangis betul. Apapun sebabnya. Tapi tabaki itu pura-pura menangis. Ini mana yang dipaksakan. Tabaki. Macam marido lah. Marido itu sakit. Ikut tafa'ala, tamarrodo, pura-pura sakit. Marido Aliun, Ali sakit. Tamarrodo Ali, Ali pura-pura sakit. Idharu malaysa fil waqi', menzahirkan sesuatu berbeza dengan realiti dia. Realiti dia, kenyataan dia sehat, tapi dia zahirkan pada orang lain sakit. Itu namanya tamarrodo. Realiti dia puas hati, dalam hati, puas aku. Tapi yang dizahirkan sedih, pura-pura sedih. Ini jadi macam-macam caralah orang ini hendak menutupkan kebohongannya. Wala'allahum kanat lahum maqdatu 'ala buka ma'adami wujdani mujibi. Atau barangkali memang adik-beradik Yusuf ini punya kemahiran tersendiri. Mampu melakukan, mampu menangis tanpa ada sebab. Tengok. Mampu menangis, punya kemampuan menangis tanpa ada sebab. Itu tak semua orang mampu, itu tak semua orang boleh itu. Adami, ma'a adami wujdani mujibi. Wa fin nasi ajaib min at-tamwi wal kaid wa nasi man tasarrasum itu ya. Dan itu mungkin jarang orang yang diberi kemampuan itu. So, walau bagaimana menangis itu pasti bersebab. Pasti bersebab. Tapi ini orang, saya pasti memahami, ada kemampuan. Punya kemampuan. Menangis tanpa sebab. Itu luar biasa itu ya. Kalau Ibnul Arabi, pakai alif lam ya, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Sebab Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi bisa. Ibnu Arabi yang itu pakar kalam, yang pendapatnya pelik-pelik itulah tentang Allah. Ibnul Arabi, itu seorang ulama tafsir. Beliau berkata, ulama'una hadha, qala ulama'una hadha yadullu ala anna buka al-mari la yadullu ala sidqi maqalihi lihtimali ayakuna tasunnu'an. Kata Ibnul Arabi, ini menunjukkan bahwa tangisan seseorang itu tidak semestinya menunjukkan kebenaran ucapannya. Karena boleh jadi ia hanya pura-pura. Tak semestinya orang menangis itu jujur, begitulah maksudnya.
Tak semestinya orang menangis itu menyesal. Tak semestinya bila orang bercakap saya menangis, maknanya ucapannya mesti betul. Tak. Jangan terpedaya dengan tangisan. Wa minal hoki malayak dulu ala dalika belum yaqdiru. Ada memang orang yang mampu melakukannya, ada orang yang tidak mampu. Sehingga ada istilah dumu'ul fajir biyadih. Dumu'ul fajir biyadaihi. Terus ada peribahasa Arab. Dumu'ul fajiri fi yadaihi. Kata Ibnu Arabi. Tangisan orang jahat, tangisan penipu itu ada di tangannya. Maksudnya apa? Dia boleh bila-bila masa, di mana saja, dalam keadaan apapun, menangis sesuai dengan kemampuannya. Tanpa sebab pun boleh. Dan itu sangat bahaya ya, sebab tangisan biasanya dijadikan senjata yang sangat berkesan. Sama ada untuk melepaskan diri daripada kesalahan yang dipertanggungjawabkannya, atau sama ada untuk meyakinkan pada orang lain bahwa dia orang yang jujur dan tidak bohong, atau untuk macam-macam lah. Macam-macam. Ini saya sampaikan. Saya sampaikan cuma sekian, tolong kaji lebih jauh karena setiap ayat Quran itu sebenarnya punya pengajian sangat luas ya. Apalagi dalam ini ada Allah sebut yapun, menangis. Satu di antara untuk mendapat pengetahuan, tolong baca apa namanya tulisan yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membagi ada 10 jenis tangisan. Allah akan jumpa. Itu biasanya ada kaitannya dengan apa ya? Ya, kalau orang bicara tentang tazkiyatun nafsi pasti diajar lah itu. Pasti akan adalah tajuk tangisan yang belajar tentang tazkiyatun nafsi. Atau apa sajalah istilahnya, tazkiyatun nafsi ke, belajar ihsan ke, belajar qalbun salim ke, pasti jumpalah. Saya yakin. Karena itu perlu rupanya ya. Karena itu kaitan terus kepada diri kita. Kalau kita baca itu, benar-benar ilmu itu menempelak kita. Karena akhirnya kita mampu menilai diri kita sendiri. Bukan menilai orang ya. Kalau kita dapat ilmu, jangan kita gunakan ilmu itu untuk menilai orang. Itu tak betul. Bila sudah belajar, jadikan itu untuk menilai diri sendiri. Kita renung. Kita melihat ke dalam. Kita introspeksi. Kita introspeksi. Introspeksi akhirnya kita, oh iyalah, jangan-jangan saya masuk yang pertama. Jangan-jangan di saya ada masuk. Rasa-rasa saya pernah terperangkap dalam ketiga, saya pernah masuk. Insya Allah kita jadi. Itu bagi saya ilmu sangat mustahak. Sangat mustahak. Karena dengan itu insya Allah kita akan berubah menjadi lebih baik. Tadi saya katakan ya, maklum, minta maaf ini bahasa saya, kita ini sudah generasi wal asri. Carilah ilmu yang sifatnya betul-betul dapat mengubah diri kita. Bukan sekadar knowledge. Bukan sekadar knowledge. Bukan tak boleh, tapi ya kurang kita perlukan lah. Kurang kita perlukan. Baik. Ayat yang ke-17. Sambung lagi. Setelah mereka jumpa ayahnya dan menangis, apa yang mereka lakukan berikutnya? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapa kami. Ayah, ini setelah jumpa Nabi Yakub ya. Setelah jumpa Nabi Yakub. Karena seperti yang saya katakan tadi,
keutamaan pertama atau perkara yang pertama sekali ingin lakukan selepas mereka balik daripada mengembara kambing ke bermain Yusuf ke, jumpa ayah. Tak kira ayah itu di mana, pukul berapa, di situlah. Yang penting. Mau ayah di rumah ke, di luar rumah ke, di mana, yang penting jumpa ayah. Bukan, yang penting balik cepat kemudian rehat tidur. Bukan. Setelah jumpa saja, mereka kata, wahai ayah, inna dahabna. Siang tadi, kita keluar tu ayah, kita pergi ke tempat yang biasa kami pergi. Yang kami lakukan di sana ayah, nastabiku. Istabaqo yastabiku itu maknanya lawan laju, lawan lomba, lawan lari, lawan apa-apalah. Berlomba lah. Dan siapa untuk memilih siapa juara. Ingat istilah misabaqah. Dahulu ada musabaqah tilawatil Quran. Lalu ditukar menjadi ujian tilawah. Ujian tilawah. Lalu siapa yang terbaik dapat hadiah. Sebenarnya musabaqah. Karena musabaqah itu bermakna perlombaan, pertandingan. Takkan Quran ditandingkan. Nampak kurang tepat, tukar jadi ujian. Kami lomba ya, lomba sini kan ini. Watarokna dan kami tinggalkan. Yusuf kami tak libatkan ayah karena masih kecil. Kami dah dewasa, lomba lari sana, belala, lomba memanah, lomba itu. Ya Yusuf mana reti. Dia masih kanak-kanak ayah. Lalu Yusuf kami tinggalkanlah. Indah mata'ina. Ya di tempat barang-barang kami lah. Di situ ada makanan kami, ada pakaian kami, bekalan kami. Dan Yusuf tinggal situlah. Sebab tidak mungkinlah Yusuf kami libatkan dalam pertandingan perlombaan. Ini main panah-panah, malari sana ini permainan orang dewasa, remaja. Jadi Yusuf terpaksa tinggal di sana. Saya biarkan. Lari sana ketinggalan. Nah, masa kami leka, lengah, seronok, bermain-main. Dan Yusuf duduk tak jauh dari tempat barang-barang kita, ayah. Fa'akalahuddi'bu. Serigala telah memakannya, ayah. Wa ma anta bimu'minin lana dan tiadalah engkau ayah bimu'minin lana. Tak beriman, tak yakin, tak percaya pada kami. Mereka sendiri mengaku. Kami yakin ayah, kami tahu ayah pasti tidak percaya. Walau kunna shodiqin, walaupun kami orang yang jujur. Perhatikan ayat yang ke-17 ini. Allah menceritakan ucapan anak-anak Nabi Yakub ketika berjumpa Yakub. Ayah, masa kami pergi tadi ayah, kami berlari, kami berlomba, kami bermain. Seronok. Dan Yusuf kami tidak libatkan ayah karena masih kecil, tak mungkinlah. Yusuf duduklah, tak jauh atau dekat barang-barang kami. Makanan, pakaian, minum, dan semualah. Nah, masa itulah Yusuf duduk seorang itulah dimakan serigala ayah. Tapi kami yakin ayah tak akan percaya kami walaupun kami bercakap jujur. Pelik tak ucapan mereka ini jemaah sekalian. Baik, saya bacakan dahulu apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir kata wa qalu mu'tadirina amma waqa'a fi ma za'amu. Mereka anak Nabi Yakub ini mengemukakan alasan tentang apa yang mereka sangkakan. Apa yang mereka dakwa. Mereka mendakwa, yakni kami bermain, lalu Yusuf dimakan serigala. Itu yang mereka yakini, itu yang mereka dakwakan, atau itu yang mereka ingin yakinkan kepada ayahnya. Ingat, mereka punya dakwaan, yakni punya alasan lah. Apa yang berlaku? Yang berlaku, kami berlomba-lomba, Yusuf dimakan serigala karena seorang diri.
Itu dakwaan mereka. Dakwaan ya bukan keyakinan karena mereka tak yakin Yusuf dimakan serigala. Itu hanya dakwaan. Lalu mereka ingin meyakinkan dakwaan mereka ini kepada ayahnya. Agar ayahnya pun meyakini. Padahal mereka sendiri pun tak yakin. Pelik tak pelik? Mereka sendiri tidak yakin Yusuf dimakan serigala. Tapi bermati-matian meyakinkan bapaknya agar bapaknya yakin Yusuf mati dimakan serigala. Tengok kebohongan apa yang lebih dahsyat daripada itu. Itu tadi saya katakan, jadi adik-beradik Yusuf ini punya penyakit. Mitomaniak namanya. Ketagih bohong. Ketagih bohong. Itu kata Ibnu Katsir, kami main ya, kami main tombak, kami baling, kami memanah. Dan Yusuf kami tinggal di situ, di pakaian kami, dan dia makan serigala. Kami tak perasan. Jadi, coba ya sekali ya, sekali kita renungkan bagaimana kebohongan tingkat maksimum. Itu hanya dakwaan ya, bukan keyakinan ya. Mereka mendakwa Yusuf mati dimakan serigala. Oke. Itu bukan keyakinan mereka. Dakwaan saya rekaan. Tapi mereka bermati-matian meyakinkan bapaknya dan mengharapkan bapa mereka yakin akan dakwaan palsu mereka. Pelik tak pelik? Walaupun mereka sebetulnya tak yakin yang bapaknya nanti akan yakin. Dari mana kita tahu yang mereka tak yakin bahwa bapaknya akan yakin? Mereka sendiri kata, ya ayah, kami yakin ayah pasti tidak akan mempercayai kami. Walaupun kami bercakap benar. Tengok. Nabi Yakub belum merespon laporan mereka. Nabi Yakub belum merespon. Belum menentukan sikap nak percaya atau tak percaya, terima atau tak menerima. Tapi mereka sendiri sudah kata, tapi ayah, kami yakin ayah pasti tidak percaya kepada kami, maupun kami orang yang jujur. Allahu Akbar walillahil. Kita jelaskan. Baik. Sebetulnya ayat ini jamaah sekalian, ayat ini bukan sekadar cerita tentang sejarah. Bukan. Tapi ayat ini sebenarnya lebih cerita kepada gejolak yang sudah melanda jiwa orang-orang ini. Ayat ini sebenarnya memberitahu kita, bukan sekadar memberitahu sejarah, tapi ayat ini dengan jelas dan tegas memberitahu tentang gejolak jiwa. Jiwa mereka sedang bergolak yang luar biasa, kacau yang luar biasa. Lalu kekacauan jiwa ini oleh Allah beritahukan kepada kita melalui ucapan mereka. Pertama tadi saya katakan, mereka sendiri tahu yang Yusuf tidak dimakan serigala. Itu keyakinan mereka. Tapi mereka coba meyakinkan bapaknya agar bapaknya yakin yang Yusuf mati dimakan serigala. Coba. Itu kan karena berpuja pada jiwa yang tidak tenang, jiwa yang sudah kacau. Jiwa sudah kacau. Dan lebih parah lagi, Nabi Yakub belum merespon penjelasan mereka. Mereka sudah kata, kami yakin ayah pasti tak percaya kami, walaupun kami bercakap benar. Ketika mereka kata, ketika kami bercakap benar, itu pun mereka sedang bohong. Dan ketika dia kata,
kami yakin ayah tak percaya kami, walaupun kami jawab, itu pun mereka sebenarnya sudah yakin yang ayahnya tidak mungkin percaya. Orang bohong kan begitu biasanya. Kami yakin awak tak akan percaya lah walaupun saya cakap benar. Itu sendiri sebenarnya dia yakin yang orang lain tak akan percaya. Bagaimana orang lain boleh meyakini kebenaran orang itu sedang dia sendiri tidak yakin akan kebenaran dirinya sendiri. Mereka sendiri tidak yakin yang dirinya bercakap orang yang benar. Macam mana nak menyuruh orang lain meyakinkan orang yang dirinya itu benar? Tengok. Bukankah Allah sedang memberitahu pada kita sebenarnya tentang Allahu Akbar. Jiwa yang sangat kacau. Dan lagi sekali puncanya dari awal kembali pada punca sebenarnya dengki. Bila orang sudah jadi dengki di zaman akan menimbulkan pelbagai cabang penyakit yang sangat kronik. Saya yakin jamaah sedang belajar tentang tazkiyatun nafsi. Dan saya kira telah diuraikan panjang lebar tentang ini. Ingat ya, dengki ini bukan penyakit yang berdiri sendiri, tapi dengki adalah penyakit yang akan melahirkan bermacam-macam penyakit selepasnya. Dengki boleh menimbulkan varian yang macam-macam. Ibarat corona ada varian macam-macam. Hanya kalau corona ini varian yang baru itu lebih lemah. Betul lah. Makin lemah, makin kurang bahaya. Tapi dengki, dengki itu bahaya, akan melahirkan sifat anaknya, cucunya, bahaya. Apa sumber dan bunyinya? Hasad. Lihat ayat ini. Subhanallah. Jadi dini sama sekalian, saya ingin tegaskan lagi sekali. Allah bukan hanya sekadar memberitahu kita tentang sejarah Yusuf, tapi Allah hendak memberitahu kita tentang ilmu jiwa, psikologi. Dalam hal ini, yakni psikologi orang yang rusak jiwanya, hancur jiwanya. Faham ya? Itu satu. Kemudian, yang kedua saya ingin sampaikan, yakni dari segi bahasanya. Mukjizat dari segi bahasanya. Walaupun begitu, jamaah sekalian, macam mana ya saya nak cakap ni? Dari satu sisi, mereka nampak orang bijak. Tapi dari satu sisi lain, mereka orang yang sangat-sangat bodoh. Apa buktinya? Mari saya tunjukkan. Ketika mereka berkata, fa'akalahu dhi'bu. Akalahu dhi'bu. Lalu telah makan akan Yusuf serigala. Kalimat akalahu dhi'bu mereka menggunakan kalimah akala. Allah ceritakan ini jamaah sekalian. Allah ceritakan mereka menggunakan kalimah akala. Ayah Yusuf dimakan oleh serigala. Itu nampak di situ mereka ini orang yang bijak. Orang yang bijak. Tetapi dari aspek yang lain, mereka ini orang paling bodoh. Maksudnya apa? Begini. Di dalam kaidah bahasa Arab, ad-dhi'bu itu termasuk hayawanun muftarish. Hewan buas. Hewan memaksa. Serigala itu termasuk binatang yang buas. Memaksa. Memangsa. Rimau, serigala, anjing liar, citah, macam-macam lah. Bukan macam lembu. Lembu bukan masalah. Nah, dalam kaidah bahasa, binatang yang memangsa ini, katalah rimau memangsa kijang.
Tak pernah digunakan kalimah akala. Tak pernah. Tapi binasa yang memangsa, yang ganas, pemangsa lah, digunakan kalimah iftarosha. Digunakan kalimah iftarosha. Yang dalam bahasa Melayunya yakni memangsa itulah. Ya, contohnya umpamanya iftarosha, an-namiru, al-asadu. Tu rimau tu telah memangsa binatang buruannya. Tak ada istilah memakan itu, tak ada. Tapi di sini menggunakan kalimah makan. Ini agak ada bijaknya juga nih. Bijaknya yakni jamaah sekalian, karena kalau iftarosa itu hanya merujuk yakni mereka menangkap dan melukai saja. Itu iftarosa. Dikejar, lalu ditangkaplah binatang itu, kata rimau mengejar rusa, lalu ditangkap, digigit leher dia hingga mati, itu mana iftarosa. Iftarosa setelah itu saja, menangkapnya, dibunuhnya. Tapi kalau akala, itu lebih daripada itu. Dikejarnya, ditangkapnya, digigitnya, lalu disiat-siat dagingnya, dimakan sikit-sikit hingga licin. Itu akalah. Sehingga di sini bijaknya ya, aspek bijak adik-beradik Yusuf ni, gunakan kalimah akalah. Kalaulah adik-adik Yusuf ini, Abang Yusuf, anak Nabi Yakub ni kata, ayah, faktarosahul dhi'bu. Yusuf dimangsa oleh serigala, ayah. Nanti Nabi Yakub akan tanya, nah serigala memangsanya mana yang lebih nak? Yusuf kamu kata hanya dimangsa serigala, mana yang ditangkap, digigit lah lehernya ke? Dikoyak-koyak perutnya kah? Dan mati, mana baginya? Tangannya ke, kepalanya ke? Jadi untuk menghindari Yakub nanti akan tanya mana baginya. Sebab kalau iftarosa pasti ada baginya. Kalau akalah habis. Nah di situ nampak mereka bijak menggunakan kalimah akalah. Paham ya? Tapi bodohnya jamaah sekalian, setelah mereka kata Yusuf dimakan segala hingga habis itu, dinyata oleh Allah SWT dalam ayat selepas 18, waja'u ala komisi bidamin kadib. Ini bodoh dia. Dan mereka datang menemui bapa itu sambil membawa baju Yusuf. Yang baju Yusuf itu bidamin hadib. Bidamin kadib. Dibubuh dengan darah palsu. Ini buktinya ayah, bahwa Yusuf itu habis dimakan serigala. Bukan hanya diterkam lehernya, dibunuhnya saja, atau disiat-siat perutnya ayah, tapi dimakan habis oleh serigala. Jadi kalau ayah katalah sebab ayah tidak mungkin tanya mana yang baki kan, mana daging yang baki, tak mungkin kan sudah dimakan. Buktinya ayah, jasad Yusuf dari kepala hingga kaki habis ayah. Tak ada yang baki. Kecuali ini aja. Ini ayah. Baju ini ayah. Ini baju Yusuf ni. Ada darah palsu. Itu bodohnya. Bodohnya di situ. Kenapa sangkana bodoh jamaah sekalian? Begini ya. Ada satu istilahnya tafsir yang diberikan oleh setengah ulama ketika mereka membawa baju Yusuf berlumuran darah palsu dan Nabi Yakub ini melihat baju Yusuf yang penuh dengan darah palsu itu, Nabi Yakub berkata atau memberikan komentar, walamma ja'u bihi ila abihim, tatkala mereka jumpa Nabi Yakub dengan membawa baju yang di situ bubuh darah palsu, ja'ala yukallibu yakul,
Nabi Yakub membalik-balikkan baju itu. Ini baju, ini darah. Ini. Apa kata Nabi Yakub? Ini dalam tafsir yang dari Imam Al-Alusi ya, jam sekalian ya. Dalam tafsir yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, bukan karangan saya. Yakub berkata, "Tallahi ma ra'aitu kal yaumi dhi'ban ahlama min hadha dhi'bi." Demi Allah, kata Nabi Yakub, aku tidak pernah melihat hingga hari ini seekor serigala yang lebih sayang, lebih penyantun, lebih berkasih sayang, melebihi daripada serigala yang kamu kata makan Yusuf itu. Demi Allah, hingga saat ini aku tak pernah melihat serigala yang lebih sayang, lebih sopan santun, melebihi serigala yang kamu dakwa makan Yusuf. Akala bni walam yumazik alaihi komisa. Dia boleh makan habis anakku yang bernama Yusuf, tapi sedikit pun dia tidak mengoyak bajunya. Wah, sungguh-sungguh hebat ini serigala. Jangan faham maksudnya. Mana serigala yang kamu dakwa ini luar biasa sayang pada Yusuf. Sebelum makan, ditanggalkan dulu bajunya. Dan tak mau mengoyakkan bajunya walaupun sikit. Sikit tak nak. Sebab dia nak pada Yusuf. Hebat ini serigala. Dan inilah serigala yang paling sopan kalau ada. Jika benar ada serigala yang paling sopan di dunia, serigala yang makan Nabi Yusuf, anakku Yusuf, kata Nabi Yakub. Dari situ anak-anaknya sudah terperangkap. Betul juga ya. Kalau betul lah memang Yusuf tu dimakan oleh serigala. Habis pula tu. Bukan hanya diterkam lehernya lalu mati. Kenapa ya bajunya tak ada koyak? Adakah serigala maknanya sopan sikit sebelum makan Yusuf? Ya, dibuka bajunya dululah karena saya tak nak makan baju. Letak elok-elok. Mungkin serigala tadi serigala yang paling sabar, paling sopan. Lalu sebelum makan Nabi Yusuf mungkin sempat baca doa, makan dulu barangkali. Allahu Akbar. Di situ kebodohan dia. Pertama dia nampak cerdik. Dia kata Yusuf dimakan oleh serigala. Menunjukkan bahwa lenyap habis sama sekali. Daripada kepala hingga kaki. Sehingga jika ayah ingin meminta bukti. Kalau Yusuf sudah mati, tolong kalau makan apa yang baki daripada, tak adalah kena dah makan. Sebab kalau iftarosa, masih perlu ada bukti. Itu bijak, nampak bijak. Tapi terperangkap. Kenapa bajunya tak koyak rabak? Siapa yang menanggalkan sebelum makan ini? Atau jangan-jangan mereka sendiri yang tanggalkan dulu bajunya, lalu diserahkan Yusuf ini kepada serigala. Serigala, you makanlah sekarang. Itulah jangan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan. Mungkin seseorang, jemaah sekalian, kata orang lah, seseorang mungkin boleh membohongi 1000 orang dalam satu masa. Ya. Seseorang mungkin boleh berbohong kepada 1000 orang dalam satu masa. Ada 1000 orang lalu cakap, boleh cuma bohong. Tapi seseorang tidak mungkin mampu berbohong kepada seseorang lain 1000 kali. Tidak mungkin. Saya ulangi. Seseorang mungkin dapat berbohong kepada 1000 orang dalam satu masa. Tapi seseorang tidak mungkin mampu berbohong 1000 kali kepada seseorang. Sama ada satu masa atau banyak masa. 2 kali berbohong pada seorang mungkin boleh. Kalau 3 kali orang dibohongi mungkin. Tapi kalau 10 kali itu pun tak mungkin dah.
Tidak mungkin orang mampu berbohong pada seorang 10 kali. Kecuali yang dibohong itu betul-betul. Wa'iyadzubillah lah. Itu dari segi ilmu jiwa dah seperti itu. Tapi mereka ini tak sedar. Sebenarnya sudah lama terperangkap. Terdedah kebuahan mereka melalui perbuatan mereka sendiri. Satu persatu perbuatan yang mereka lakukan. Satu persatu ucapan yang mereka sampaikan. Itu sebenarnya adalah tanpa mereka sedari mendedahkan kebohongan yang mereka lakukan selama ini dan juga mungkin kebohongan yang akan mereka lakukan selepasnya. Ayat ini benar-benar mengajar kita tentang masalah jiwa. Jangan abaikan masalah jiwa. Al-insanu bin nafsi, la bil jismi insanun. Anta bin nafsi la bil jismi insanun, kata orang Arab. Anta bin nafsi. Engkau ini dianggap sebagai manusia kerana jiwamu. Bukan karena tubuh badanmu. Itu peribahasa Arab. Kita ini dinilai oleh orang, bahkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang ada dalam jiwa kita. Bukan kerana penampilan diri kita, pakaian kita, tubuh badan kita. Tidak. Saya itu berusaha untuk memperbetulkan dan meluruskan, mengindahkan, mencantikkan jiwa jauh lebih besar, lebih utama daripada sekadar mencantikkan ucapan, bahasa, penampilan, pakaian dan sebagainya. Apalagi Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada tubuh badan kamu, tak ada. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat pada rupa bentuk paras kamu. Rupa paras kamu, bentuk badan, fisik kamu, tak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kamu. Hati-hati. Ajaran-ajaran berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan masalah jiwa, tolong jangan diabaikan. Jangan terlepas pandang. Peruntukkan masa secukupnya untuk kita belajar ajaran agama tentang jiwa kita untuk memperbaiki jiwa kita. Bukan sekadar ajaran-ajaran yang hanya akan memperbaiki gerakan-gerakan luar. Ajaran agama yang akan memperbaiki gerakan-gerakan luar penting. Macam mana gerakan solat. Macam mana ucapan yang patut. Macam mana tangkah laku kita. Penting, mustahab. Tapi ada lebih mustahak daripada itu. Ia penting, ada lebih penting. Berkaitan dengan jiwa. Mungkin dari sisi luaran orang ini macam tidak ada nilainya. Mungkin. Dalam pandangan masyarakat. Tapi jiwanya, Allahu Akbar. Dari segi mata zahir. Kita buat benar secara zahir. Di sini depan kita ada namanya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, bekas hamba abdi yang merdekakan oleh Abu Bakar. Hidupnya sangat sederhana. Perwatakannya ya tidak segagah orang Quraisy lah, karena dia bukan orang Quraisy. Warna kulitnya hitam lah. Pakaiannya ya namanya hamba abdi, apa yang ada, bekas hamba abdi. Sangat sederhana. Rumahnya jangan bandingkan dengan rumah Abdurrahman bin Auf. Sebelahnya ada Fir'aun laknatullah alaih, maharaja. Punya istana, punya pengikut, punya segala-galanya. Dari mata kasar, orang pasti lebih mengagumi Fir'aun. Ya, bukan bandinganlah Fir'aun dengan Bilal. Dari mata kasar, dari segi luaran. Ini bukan bandingan, bukan. Tak boleh kita bandingkan, ini bukan apple to apple. Bukan.
Jauh dari segi harta, jauh dari kuasa, jauh daripada segi pengetahuan memerintah, jauh dari segi kekuasaan, jauh daripada kemewahan. Jangan haraplah. Tapi apakah Allah melihat yang zahir itu? Bilal belum meninggal. Masih hidup. Semasa Nabi Mi'raj diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi memberitahu kita umatnya dan memberitahu pada Bilal. Baginda mendengar suara capal Bilal di surga. Bilal belum meninggal. Kiamat belum berlaku. Macam mana capal Bilal sudah didengar oleh Nabi suara di surga? Pelik Nabi. Macam mana ni? Apakah capal Bilal punya capal yang paling mahal? Tidak. Atau terbuat daripada emas juga tidak. Tapi di mana capal Fir'aun? Di mana baju Fir'aun? Kenapa Bilal mendapat kehormatan begitu tinggi sekali? Apa karena capalnya? Apa karena kedudukannya? Tidak. Hati, jiwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah boleh kaji lebih-lebih dalam hal ini. Karena ini sangat penting. Berusaha punya hati macam Bilal bin Rabah. Walaupun mungkin kita tidak punya kemewahan sebagaimana Qarun di dunia. Tak ada masalah. Walaupun yang ideal, jiwanya yakni jiwa Bilal bin Rabah. Hartanya dari segi luaran macam harta Nabi Sulaiman AS memanglah ideal. Dan kalau jadi kaya pun, jadi orang kaya lah seperti Nabi Sulaiman. Luar dan dalamnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala cantik. Ini masalah jiwa, penting sekali. Penting sekali. Hatta dengan sangat sinikal sekali Nabi Yakub merespon laporan anaknya. Ayah, kalau ayah tak percaya, hari itu kami lari-lari berlomba ayah, Yusuf kami tinggal di Makan Segala. Kalau tak percaya ayah, ini bajunya ayah, penuh dengan lumuran darah. Tapi walau bagaimanapun, nampaknya kami yakin ayah tak akan percaya pada kami walaupun kami cakap benar. Kalimat yang berpusing-pusing penuh dengan tipu daya penipuan yang ketara ini, Nabi Yakub dengan bersahaja bahasa kita meresponnya dengan demi Allah. Hingga hari ini aku tidak melihat serigala yang lebih sopan, lebih sayang, lebih santun daripada serigala yang kamu dakwa makan Yusuf. Dia memakan Yusuf hingga licin, hingga rambut dan kukunya, tanpa mengoyakkan bajunya. Ini serigala yang paling sopan. Sinikal sekali. Waktu itulah maknanya betul-betul perangkap. Itu saya kata tadi. Dari satu sisi mereka bijak, gunakan akalah. Dengan akal itu maknanya tidak memungkinkan orang yang diberitahu dalam hal ini Yakub bertanya, kalau dimakan mana kakinya? Mana kakinya ke, jarinya ke? Saya tidak akan muncul. Karena sudah gunakan akalah. Tapi dia lupa. Baju yang ditujukan. Tak koyak pun. Lebih parah lagi, baju itu dilumuri dengan darah palsu. Bukan darah betul ya, bukan darah manusia, darah palsu. Tak tahulah darah apa. Bukan darah serigala, bukan darah orang. Taklah pewarna apa, sebab kadzib kan. Kadzib mana bukan darah lah. Bukan darah manusia, bukan darah binatang, bukan.
Ya darah palsu mana bukan darah, tak tahu. Apa mungkin daun apa yang warnanya merah ke, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Sebab yang saya katakan, jadi saya ulangi. Walaupun ini kisah sejarah, dan insya Allah kita memahami di aspek sejarah lebih mudah. Karena memang apalagi Quran bukan buku sejarah kan. Karena Quran buku sejarah pasti akan bicara sejarah secara detail. Tanggalnya, lahirnya, pukul berapa, itu. Jadi lebih mudah baca sejarah Quran. Karena ini bukan buku sejarah. Tapi ketika Quran menyampaikan kisah sejarah, ada pengajaran lebih dalam daripada itu. Aspek lain itulah yang adalah bila kita beri keutamaan agar menjadi panduan bagi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.